Langsung aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati yaitu Pak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Kemudian juga ibu-ibu Majelis Taklim TST Ceria, Sabtu Ceria. Yang mudah-mudahan juga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa dimudahkan segala urusannya. Allah turunkan rahmat ya, kasih sayangnya buat kita semua, keberkahannya buat kita semua. Ya, senantiasa kita terus dalam hidayah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Sehingga Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafizah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana Ibu, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, sehat badannya, sehat kantongnya. Ya, semuanya sehat. Ya, rohaninya, lahir batinnya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kenikmatan yang luar biasa. Ya, kita habis makan bakso, ya terus bisa ngumpul ya di majelis ilmu. Yang penting nanti kalau ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa dah. Ya. Wajar. Ya, karena baksonya kebanyakan tadi ya. Ya. Alhamdulillah, jadi sambil makan aja kita kajiannya, sambil santai. Yang penting kita ngaji, ya kita menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bagaimana di sini kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda-tanda yang memang Allah perlihatkan dalam kehidupan kita. Ya, kita sebagai manusia diberikan akal, betul ya Bu? Ya, ada akal yang Allah nggak berikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ya, jadi Allah hanya memberikan akal ini buat manusia. Nah, ketika diberikan akal, maka manusia diperintahkan untuk senantiasa berpikir. Ya, senantiasa merenungkan, bertafakur, bertadabbur. Ya, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi kalau kita berbicara ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu minimal ada dua yang Allah perlihatkan. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana kebesaran Allah, itu tanda-tandanya yang Allah perlihatkan dalam kehidupan manusia itu ada dua macam. Yang pertama ada ayat Qur'aniyah. Yang kedua ada namanya ayat qauliyah. Ya, atau kauniyah. Jadi ayat Qur'aniyah, yang kedua ayat kauniyah. Ada Qur'aniyah, yang kedua kauniyah, ya. Qur'aniyah sama kauniyah. Jadi ayat itu adalah tanda. Nah, jadi ayat-ayat itu secara bahasa adalah tanda-tanda.
Ya, makanya kita baca Al-Qur'an ada ayatnya. Ya, Al-Qur'an itu memang adalah tanda, ya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada ayat Qur'ani, Qur'aniyah. Kelihatan ya, Bu? Apa itu ayat Qur'aniyah atau ayat kauliyah? Tanda-tanda kebesaran Allah Yaitu Al-Qur'an. Ya, jadi yang dimaksud dengan ayat Qur'aniyah atau ayat kauliyah, kaul itu ucapan firman Allah. Ya, firman Allah yaitu Al-Qur'an. Nah, itu Al-Qur'an adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya nanti kita akan berbicara di sini namanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Ya, jadi Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang paling kekal. Ya, yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak, Bu? Maksudnya apa, Ustaz? Yang paling kekal? Karena di antara mukjizat para nabi dan rasul yang masih ada sampai sekarang hanyalah Al-Qur'an. Kalau kita misalkan pernah dengar cerita Nabi Musa ya bisa membelah lautan, sekarang Ibu bisa lihat nggak ke sana? Nggak ada tandanya, nggak ada bekasnya, nggak bisa dilihat. Kalau dulu katanya Nabi Isa bisa ngidupin orang yang telah mati, udah meninggal, dihidupin lagi, kita bisa ngelihat nggak sekarang? Nggak bisa. Ya, kalau Nabi Nuh misalkan, ya Nabi Nuh perahu ya, sampai sekarang nggak ada. Ya mungkin ada beberapa bekas-bekasnya, asar-asarnya, tapi masih dalam perdebatan ya para ahli sejarah. Nah, ini yang kekal adalah Al-Qur'an ini sampai sekarang masih kita bisa baca tadi ngaji ya, kemudian kita baca Al-Qur'an, kita pelajarin maknanya. Nah, alhamdulillah. Ya, makanya tadi yang belum bisa baca Al-Qur'an jangan patah semangat. Ya, karena orang yang belum bisa baca Al-Qur'an pahalanya dua tuh. Ya, usaha dia untuk belajar membaca dan bacaannya. Jadi dapat pahalanya dua, usaha dia sama bacaan. Tapi orang yang udah bisa baca Al-Quran malah dapatnya satu, yang udah lancar, yang hanya dibalas dengan bacaannya. Nah, jadi bacaan kita itu satu huruf saja dibalas berapa? Ya, 10 kebaikan. Ya, tinggal kali aja tadi, udah berapa huruf dibaca. Ya. Biasanya kan kita kalau yang dilipat gandakan gitu kan yang banyak senang gitu kan. Apalagi $100 dikali berapa gitu kan. Ya udah senang aja baca bawaannya tuh kan. Nah, ini namanya ayat Qur'aniyah, ayat kauliyah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah ya dilihat di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Baitul Izzah ya, dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Sama'id Dunya, ke langit-langit bumi. Itu langsung 30 juz. Kemudian dari langit bumi diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur. Ya, jadi nggak langsung diturunin. Ya, tapi secara ya sedikit bertahap ya. Berapa tahun Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita? Nggak ingat? Berapa? Nah, 20 berapa? Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur usia berapa? 40. Meninggalnya umur 3 berarti 23 tahun. Jadi kayak gitu. Jadi ingatnya ketika Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur beliau 40. Nah, meninggalnya 63. Jadi selama itu tuh dikasih Al-Qur'an, tuh diturunkan Al-Qur'an. Berarti 23 tahun. Nah, itu Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur ya selama 23. Nah, itu. Nah, ini
bisa dilihat nanti di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, kemudian surat Toha ayat 1 sampai 5. Nanti Ibu kalau mau ini nanti saya kasih ya buat baca-baca di rumah. Ya kalau ada senggang Ibu ulang-ulang lagi nih materi hari ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya surat Ar-Ra'd ayat 13, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iq ya fatusibu biha may yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Nah, nanti bisa dilihat artinya itu bagaimana guru itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, guru apa guru? Petir. Ya, petir itu bertasbih. Jadi ketika ada petir itu adalah tasbih, ya bumi ini bertasbih. Kemudian juga para malaikat ya karena takut kepada Allah ya dan Allah memberikan atau melepaskan halilintar kemudian menimpakannya ya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, akan tetapi mereka berbantah-bantah tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Toha ayat 1 sampai 5 ya Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa ya dan seterusnya. Nah, ini bagaimana ayat-ayat Qur'aniyah atau kauliyah di dalam Al-Qur'an. Semuanya adalah mukjizat. Ya, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Surat paling panjang apa, Bu? Al-Baqarah. Yang paling pendek? Oh, Anas. Masa Al-Asr? Ada dua, Al-Asri sama Al-Kautsar ya. Kalau Al-Asri berapa ayat? Wal as innal insana bisa. Nah, itu apa? Al-Kautsar. Apa bunyinya Al-Kautsar? Syani wal abtar. Ya, yang paling pendek. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Yang kedua ayat kauniyah. Nah, kalau tadi diperlihatkan dari Al-Qur'an tanda-tanda kebesaran Allah, yang kedua ini adalah ayat kauniyah. Apa tuh Bu ayat kauniyah? Alam semesta. Kemudian ayat kauniyah kelihatan nggak? Coba baca. Berarti tanda-tanda mempelajari keadaan alam walaupun tidak secara resmi di bangku sekolah. Tujuannya adalah untuk mengetahui ilmu-ilmu tersebut akan dapat meraih keimanan. Nah, tuh maksudnya apa tuh? Maksudnya kita untuk menggali apa? Menggali ilmu untuk kita mengetahui keadaan alam semesta ini. Ilmu apa nih yang kita gali? Nah, itu ya. Jadi selain Allah turunkan Al-Qur'an, Allah juga ciptakan semua alam. Makanya Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah Tuhan. Gimana tadi bacanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin ya. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin ya. Nah, alamin ya, jangan ngalamin, jangan. Ya. Itu ya. Nah, Allah perlihatkan lewat makhluknya, ciptaan alam semesta. Ya, makanya di soal Ghosyah itu kan afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi. Kemudian fazakir innama anta muzakir dan seterusnya. Kata Allah, apakah kamu nggak ngelihat bagaimana unta itu diciptakan? Ya, bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita
langit itu seperti bangunan. Jadi kalau kita ngelihat ke depan langit, ke kiri langit, ke samping langit, ke belakang juga lah. Jadi bangunan yang ngelilingin kita. Ya, dan langit ini nggak bertiang. Ya, kemudian bumi ini dihamparkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bumi ini bulat apa kotak, Bu? Bulat. Bulat, kotak apa datar nih? Bulat. Ah, tahu dari mana bulat? Dari sekolah. Bola dunia. Ada bola dunia ya. Planet. Tapi Ibu kan di sini coba kalau bulat Ibu coba di sini kita nih. Berasa nggak bumi itu kalau buat berputar? Berasa nggak? Berarti nggak bulat dong. Hah? Kotak apa datar nih? Bulat. Tapi kita nih nggak berasa nih. Kalau bulat kan dia putar nih. Ya Ibu misalkan naik tuh kincir tuh yang di samping laut tuh di sentral ya, Ibu taikin tuh kan bulat, berasa. Saya udah jalan-jalan kemarin naik ferry. Tapi nggak puas naik ferrynya bentaran doang udah nyampe. Ya. Pasti kita bolak-balik aja gitu ya. Ya itu kan kalau bulat berasa ya. Tapi kenapa ini nggak berasa? Itu salah satu bagaimana kebesaran Allah. Jadi walaupun bumi ini bulat, tapi tetap ya semuanya datar terasa. Yang nggak bisa kita rasakan. Ya seakan-akan bumi ini kebesaran Allah ya. Nah ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ya bagaimana tumbuhan bisa tumbuh, hewan tuh yang liar itu bisa berkembang, bisa tumbuh besar. Nah itu semua yang ngasih makan siapa, yang ngurus siapa? Ya Allah. Ya kita juga alhamdulillah dikasih sehat, ya dikasih nikmat. Ya alhamdulillah tadi ya pagi-pagi kan kita tidur kemudian bisa bangun lagi. Coba kalau tidur nggak bisa bangun lagi kan? Ya repot urusannya. Ya repot urusannya. Kalau ada hewan yang dirawat sama yang punya, dikasih makan, kira-kira berapa lama Bu dia bisa kenal nih sama yang ngasih makan dia, bisa nurut tuh. Ibu punya kucing nih, Ibu kasih makan, berapa lama kira-kira? Butuh berapa? Kucing itu bisa nurut? Masa 1 tahun? Enggak, kelamaan. Apa? Kucing baru kemudian kasih makan. Oh iya, kucing cepet dia. Kucing bahkan nggak butuh sampai sebulan kalau kucing itu cepat. Ya, itu kucing paling 3 minggu 2 minggu juga udah kenal banget tuh kucing. Artinya kucing itu kalau dikasih makan, dirawat, ya dikasih perhatian dan sebagainya, dia nurut. Ya nggak Bu? Apalagi sebulan, apalagi 2 bulan dan seterusnya. Itu dikasih makan tuh kucing. Nah kita yang ngasih makan siapa Bu? Nah, udah berapa lama kita dikasih makan sama Allah? Udah berapa lama kita dikasih makan sama Allah? Setengah. Itu ya alhamdulillah yang masih duduk di majelis ilmu, masih mau ngaji, alhamdulillah. Berarti kita nurut tuh, nggak kalah sama kucing tadi. Ya kucing dikasih makan sehari aja langsung nurut. Nah, apalagi kita udah setengah abad. Nah, ada orang setengah abad nggak mau nurut sama Allah kan? Padahal udah dikasih semuanya sama Allah. Nah itu harus dipahami. Nah ini tanda-tanda kebesaran Allah. Allah nampakkan lewat ciptaannya semuanya. Ya banyak gunung, ada angin, kemarin ada taifun kan? Taifun apa taifun tuh nyebutnya? Taifun dan begitu dah. Ya kira-kira ya. Nah itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya
semuanya penting. Ya, ilmu pengetahuan dengan ilmu agama itu senantiasa selaras. Yang penting adalah bagaimana yang namanya ilmu pengetahuan ini bisa didasari dengan ilmu-ilmu agama. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, manusia pertama itu siapa? Nabi Adam dulu apa? Kalau di IPS kan ada tuh, ada orang apa? Homo sapien. Namanya apa, manusia purba. Nah, itu mereka masih bingung tuh. Ya, manusia pertama ya katanya Nabi Adam, bukannya manusia purba begitu kan. Nah, itu orang masih nggak jelas, padahal kita yakin dalam agama kita ya, ajaran Islam ini mengajarkan manusia pertama adalah Nabi Adam. Nah, kan kalau ilmu pengetahuan kalau nggak dilandasi dengan agama, maka tadi ada manusia purba, ya bahkan ada yang mengatakan manusia itu dari kera, kan? Nah, siapa yang mau ya dikatakan manusia itu dari kera, kan? Nggak ada yang mau. Nah, itu bagaimana bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ibu bisa lihat di soal Imran ini ayat 190 sampai 191. Kemudian soal Rum ayat 20. Ya. Yang pendek nih soal Rum ayat 20, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa ila antum basyarun tantashirun. Bagaimana Allah salah satu tanda-tanda kebesarannya, kekuasaannya adalah menciptakan kita manusia. Ya, kita diciptakan dari yang namanya tanah, ya, turab. Ya, tanah, kemudian kita semua menyebar, ya, berkembang biak, tambah banyak. Nah, ini manusia. Dan ini semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di soal Ghosyah. Ya, fala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat dan sebagainya. Al-Ghosyah ayat 17 sampai ayat 20. Nah, ini nanti bisa dilihat. Ya, masih banyak ya tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan ya melalui makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas, Bu? Jelas ya? Nah, perbedaannya antara Qur'aniyah dengan kauniyah. Nah, ini mukjizat. Nah, jadi Al-Qur'an ini adalah mukjizat. Ya kan, kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, benar nggak, Bu? Nah, maka Al-Quran ini sebagai mukjizat. Kenapa Al-Quran diturunkan? Ini mukjizat dari Allah. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu berasal dari kata ajaza. Ya, i'jaz. Ajaza kemudian i'jaz. Apa artinya? Artinya adalah ketidakmampuan atau kelemahan. Ya. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Mukjizat hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ya, Allah memberikan mukjizat kepada utusannya sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Ya, jadi mukjizat itu untuk melemahkan. Ya, ketika Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, maka dikasih mukjizat supaya apa? Supaya bisa melemahkan Fir'aun. Karena musuh-musuh para nabi ini minta mukjizat. Buktinya apa kalau kamu adalah nabi? Ya, buktinya kamu apa kalau kamu adalah Rasul. Nah, itu artinya ketika Allah berikan mukjizat, maka mukjizat itu sesuatu yang bisa melemahkan musuhnya. Jelas ya? Nah, di dalam Al-Qur'an itu namanya ada i'jazul ilmi. Ya, i'jazul ilmi dalam Al-Qur'an. Yaitu mukjizat keilmuan ya di dalam Al-Qur'an. Jadi salah satu keunikan Al-Quran itu ya membahas tentang yang namanya i'jazul ilmi. Ada mukjizat keilmuan atau mukjizat ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Jadi ketika itu teknologi nggak secanggih sekarang. Ya, ketika itu bahwasanya manusia ya tidak sepintar sekarang. Tapi ketika itu Al-Quran sudah berbicara tentang masalah ilmu pengetahuan. Ya, ini artinya ijazul ilmi, mukjizat ilmiah atau keilmuan dalam Al-Quran. Ya, mengandung makna bahwa sumber ajaran agama ya
telah mengabarkan kepada kita tentang fakta-fakta ilmiah. Ya, bahwasanya Al-Qur'an telah menjelaskan tentang sesuatu yang fakta, ya, sesuatu yang valid, yang sifatnya ilmiah, yang kelak ditemukan dan dibuktikan oleh eksperimen sains umat manusia. Jadi baru diketemukan nanti, ya, setelah Al-Qur'an dilihat, dicermati, ternyata sudah disebutkan, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, manusia baru menemukannya sekarang, padahal Al-Qur'an sudah berbicara, sudah menjelaskan lebih dulu. Nah, ini ya salah satu bukti mukjizat dalam Al-Qur'an. Nah, ketika dibuktikan oleh manusia, ternyata tidak salah apa yang dikatakan Al-Qur'an. Ya, tidak ada yang menyelisihi kandungan Al-Qur'an. Malah mereka banyak ilmuwan itu, mereka kagum takjub terhadap Al-Qur'an. Ya, sampai banyak mereka yang masuk Islam, mualaf, ya, karena mereka mendalami membaca isi Al-Qur'an. Ya, jelas ya, Bu? Jadi ada namanya ijazul ilmi, ya, mukjizat ilmiah, ya, keilmuan, mukjizat ilmu pengetahuan yang memang, ya, Al-Qur'an itu menjelaskan, ya, telah menjelaskan terlebih dahulu tentang ilmu pengetahuan, ya, di mana manusia belum tahu, ya, karena akal kita ini terbatas, ya, akal kita ini nggak bisa menjelajahi, nggak bisa mengetahui semuanya, ya, makanya Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Apa contohnya? Salah satu ijazul ilmi, mukjizat ilmiah dalam Al-Qur'an ada namanya proses penciptaan manusia, ya. Jadi ada proses penciptaan manusia. Ini bisa dilihat di surah Az-Zumar ayat 6. Ya, bahwasanya Allah mengatakan kita semua nih manusia dari seorang diri kemudian dijadikan, kita diberikan istri dan seterusnya. Nah, itu kalau kita lihat Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, ya. Nah, ketika itu tahu dari mana Al-Qur'an? Ya, begitu juga Nabi Muhammad sudah menjelaskan di dalam hadis tentang proses penciptaan manusia. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah kuliah masuk fakultas kedokteran gitu kan, dan masuk fakultas yang lain. Ya, tapi Nabi Muhammad sudah bisa berbicara tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Al-Quran juga sudah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Betul nggak, Bu? Ya, dalam hadis misalkan Rasul mengatakan dari tanah kemudian jadi air mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian dijadikan tulang, nah tulang dibungkus lagi sama daging. Sampai seperti itu. Nah, ternyata di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi sekarang ini, ya, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan isi Al-Qur'an. Kalau sekarang kan kita gampang, ya, ngecek janin itu, proses penciptaan manusia itu gampang. Ya, tinggal kita ngelihat di di USG, ya. Ya, dilihat tuh bagaimana perkembangan manusia. Ya, itu gampang, udah ada alatnya. Tapi dulu Nabi Muhammad nggak ada tuh yang namanya USG, nggak ada alat-alatnya sekarang kan. Tapi Nabi Muhammad sudah berbicara tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Ya, begitu juga Al-Qur'an sudah berbicara tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Alhamdulillah. Ya, yang pertama apa, Bu, contohnya? Proses penciptaan manusia, ya. Jadi banyak ilmuwan yang kagum, makanya kata Rasul kan, berapa lama manusia ada di dalam janin kemudian Allah tiupkan ruh? Berapa tuh? Berapa hari? 9 bulan, kelamaan. Udah kegedean.
4 bulan. 4 bulan kayaknya. 4 bulan. 4 bulan. 3 bulan apa bulannya? 4 bulan. Iya 4 bulan. Ada roh ya? Ya. Ditiupkan terus berapa lama di dalam janin? 4 bulan. Ya, berarti berapa hari itu? 8 bulan, 100 hari, 120 hari. Nah, 120 hari. 120 hari atau 4 bulan. Sebulan berapa hari? 30. 30 ya. 30 berarti 4 bulan 120 hari. Nah, itu ditiupkan terus tuh. Ya dalam janin itu. Kemudian ditulis rizkinya. Perjalanan hidupnya itu. Ditulis tuh semua sama malaikat. 100 hari mah Mas Aida ya Ustaz. Lupa saya. Jangan terlalu serius. Kalau nggak gini nggak ketahuan. Ya. Nggak loading. Iya, mau buru-buru kayaknya. Bukan buru-buru, nggak ada waktu. Ya 120 hari atau 4 bulan tuh. Nah, ternyata ketika diteliti benar manusia tuh ya ketika umur 120 hari itu sudah mulai ada kehidupan. Nah, itu sudah pernah diteliti. Artinya Rasulullah nggak pernah salah. Ya padahal Rasulullah nggak pernah belajar ilmu kedokteran, kebidanan, ya nggak punya alat-alat yang canggih, tapi Rasulullah sudah mampu berbicara tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Jelas ya, Bu? Nah, itu namanya ijazul ilmi. Ya. Ya, mukjizat keilmuan tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Padahal ya baru ditemukan di zaman yang modern ini, teliti ternyata benar apa yang dikatakan Al-Qur'an. Ya nggak ada yang salah. Nah, itu makanya kita wajib beriman kepada Al-Qur'an ini. Ya. Kemudian yang kedua ada contoh ya ijazul ilmi juga ada laut yang terpisah. Jadi ada air, kalau Ibu lihat tadi dalam satu laut itu ada 2 jenis air. Nah, nggak pernah bisa bersatu. Ya. Nah, itu ya. Mana ayatnya? Salah satu ayatnya ada di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 21. Ya, marojal bahraini yal taqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala rabbikuma tukan. Dialah Allah yang membiarkan 2 lautan mengalir. Ya, kemudian keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui, yang tidak bisa dilampaui masing-masing. Jadi ada 2 jenis mata air dalam satu laut. Nggak bisa gabung tuh, subhanallah. Ya. Dan ini memang para ulama berbeda pendapat tempat-tempatnya. Ya. Nah, ini sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi memang tempatnya itu banyak sekali. Salah satunya ini. Ya, fenomena ini bisa dilihat di Selat Gibraltar. Ya, yang memisahkan antara Spanyol, ya Maroko. Nah, ini laut-laut yang ada di sana tuh. Ya, pertemuan antara Laut Mediterania dengan Laut Atlantik. Nah, ini bisa dilihat salah satunya. Dulu juga di Sudan, waktu saya di Sudan itu juga ada Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini juga ada 2, airnya tuh berbeda. Ya, jadi kelihatan yang satu agak bening, yang satu agak keruh gitu. Jadi sama seperti ini, seperti pembatas nih. Bisa kita lihat videonya. Nah, kelihatan ya, Bu? Bumi ini bulat ya.
Beda nggak airnya? Subhanallah ya. Nggak bisa bercampur tuh. Nah, fabi ayyi ala rabbikuma tukab. Apa tuh Bu artinya? Ya, berapa kali itu diulang sama Allah? 13 kali dari mana? Bukan, kurang 7 kali mah. Ya, kelebihan. Ayatnya ada berapa, Ar-Rahman? Ayat Ar-Rahman ada berapa? Yang bisa jawab, saya kasih jambu nih. Wah, kita nungguin hitung ayat dulu. Ada 78 ayat. Ar-Rahman ada 78 ayat. Diulang fabi ayyi alai rabbikum atukadziban berapa kali? 31 kali. Nah, jadi jumlah ayatnya 78 ya. Yang diulang sampai 31. Nah, hampir setengah surah Ar-Rahman isinya adalah fabi ayyi ala ya, supaya kita ingat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kemudian tadi yang pertama ada proses penciptaan manusia. Yang kedua tadi ada air laut yang nggak bisa bersatu, ya, dua mata air yang berada di satu tempat tapi tidak bisa bersatu. Kemudian ternyata ada lagi yang mukjizat Al-Quran itu dijelaskan dalam Al-Quran dan baru ditemukan oleh umat manusia. Apa? Ada api di bawah laut. Percaya nggak Bu, ada api di bawah laut? Kalau gunung berapi enak nggak ada airnya. Ini ada laut, di bawahnya ada api. Biasanya kan yang namanya api sama air berteman apa berlawanan, Bu? Bermusuhan nggak? Musuhan. Ya, ketika ada api, maka ketika ada air, maka dia akan mati, itu kan? Nggak bisa bersamaan, tapi ini bisa bersamaan. Ya, di dalam laut ternyata di bawahnya ada coba tuh. Biasanya kan kita kalau mau kebakaran kita cari tuh siram air tuh kan, ember, ya kita punya air apa aja dah, ya kita siram tuh. Tapi ini ada api di bawah laut, ya. Di mana ayatnya? Itu ada di surah At-Tur, ya, ayat 1 sampai 6. Wat-tur wa kitabim mastur fi riqqin mansyur wal baitil ma'mur wasyafil marfu wal bahril masjur. Ya, Allah bersumpah ya di dalam Al-Qur'an di surah At-Tur ini demi gunung dan demi kitab yang ditulis, kemudian demi lembaran-lembaran yang terbuka, kemudian demi Baitul Ma'mur Ka'bah, kemudian demi langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir dan laut yang di dasarnya ada api. Itu Allah telah jelaskan. Ya, ada api di dasar laut. Nah, ini ya ada masjur tadi di kalimat surah At-Tur ini yang ayat 6 wal bahril masjur. Nah, masjur itu menyala, ya, atau panas, ya. Di sini bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumrah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api dan di bawah api terdapat lautan. Jadi berlapis-lapis tuh. Ya, ini kalau bukan Allah yang menciptakan bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Ya.
Ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu. Artinya Al-Quran dan hadis sudah berbicara ya bahwasanya di bawah lautan ada api, di bawahnya lagi ada lautan lagi, ada air lagi. Nah ini, biar nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam semesta hentinya menampakkan kekuasaan Allah dalam setiap detail keberadaannya. Bukti yang menguatkan firman-Nya kembali bisa kita saksikan. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami segenap penjuru pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Allah itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita. Tidak sedikit di antaranya terjadi benar-benar di luar batas nalar manusia. Bagian disebutkan langsung dalam Al-Quran, dan sebagian yang lain juga ada yang dijelaskan melalui tulisan Nabi Muhammad SAW. Penelitian yang mengungkapkan adanya api yang menyala di dasar laut Nih videonya. dari sekian banyak mukjizat yang diungkapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di video kali ini kita akan membahas fenomena api di dalam lautan, tetapi sebelum lanjut videonya, ada baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap eksis untuk memberikan. Ya, ulang lagi. Nggak bisa dan ya. Mau ngeliat videonya nggak, Bu? Mau ngeliat videonya nggak? Boleh ya. Nih, biar isi cepetin coba. Sebatas nalar manusia. Oh, ini cepet kok. Di video kali ini kita akan membahas fenomena api di dalam lautan. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kalian yang belum subscribe silahkan tombol subscribe yang bermanfaat. Dan ulang lagi ya. semestinya seseorang kelihatan ya Bu gini ya? Kecuali orang-orang yang hendak pergi menunaikan ibadah haji atau umroh, atau orang yang hendak pergi berjihad di jalan Allah. Sebab di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api tersebut ada lautan lagi. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dan juga pada riwayat hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, laut adalah neraka. Hadis-hadis yang mulia tersebut sejatinya selaras dengan janji Al-Quran pada Allah surat Al-Qur di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan laut yang berapi, demi bukit, dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang Arab tidak dapat mencerna konotasi dan makna dari sumpah dengan laut yang menyala. Sebab kata membakar berarti menghancurkan atau merusak sesuatu dengan menggunakan api. Selanjutnya, api dan air adalah musuh bebuyutan, karena air bersifat memadamkan, sedangkan sifat panas mampu menguapkan air. Lalu bagaimana mungkin dua unsur yang saling berlawanan itu bisa berdampingan? Bagaimana mungkin dua unsur saling bertolak belakang itu tidak saling mengatakan satu sama lain? Asal mula ditemukannya api dalam laut ini dijelaskan dalam buku Microsoft Al-Quran dan As-Sunnah bahwa setelah Perang Dunia Kedua, para ilmuwan menjelajahi samudera dan lautan dalam rangka mencari alternatif berbagai bahan tambang yang sudah menipisnya dengan di daratan. Lalu ketika mereka turun ke dasar lautan, mereka terkejut menemukan bahwa banyak gunung vulkanik terbentang di seluruh lautan sepanjang ribuan kilometer, yang mereka sebut sebagai pegunungan bawah laut. Dengan mengkaji rangkaian gunung-gunung tengah samudera ini, tampak jelas bahwa gunung-gunung di tengah samudera tersebut sebagian besar terdiri dari bebatuan berapi.
Dia dapat meledak layaknya ledakan gunung berapi yang dahsyat melalui sebuah jaring letak yang sangat besar. Jaring letak ini dapat merobek lapisan bebatuan bumi, dan dia melingkupi bola bumi kita secara sempurna dari segala arah dan terpusat di dalam dasar samudra dan beberapa lautan. Sedangkan kedalamannya mencapai 65 km. Kedalaman jaring letak ini menembus lapisan bebatuan bumi secara penuh, hingga menyentuh lapisan lunak bumi yang memiliki unsur bebatuan yang sangat elastis, semi cair, dan memiliki tingkat kepadatan dan kerekatan tinggi. Salah satu fenomena yang jawabannya belum mampu dibuka oleh para ilmuwan adalah mengapa air laut dan samudra tidak bisa mengeluarkan magma. Selain itu, meskipun temperatur yang sangat ekstrim, mengapa magma tersebut tidak mampu menguapkan air laut dan samudra? Inilah keseimbangan antara dua unsur berlawanan tersebut, yaitu api dan air, di dasar samudra, termasuk Samudra Atlantik Selatan dan Samudra Arktik, serta beberapa dasar laut. Mereka menjadi saksi yang amat nyata atas kekuatan tak terbatas yang dimiliki oleh Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Sesungguhnya, Al-Quran telah menunjukkan fakta itu sejak 1400 tahun yang lalu. Dengan berbagai fakta tersebut, tidak seorang pun di muka bumi yang mengetahui fakta-fakta ini kecuali baru pada beberapa dekade terakhir. Allah telah memberikan petunjuk yang nyata dalam Al-Quran, dan sebagian yang lain juga dijelaskan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Maka setelah kita membahas Al-Quran yang berbicara mengenai kelautan dan samudra, mari kita renungkan dengan hati yang jernih. Masih adakah keraguan kita kebenaran Al-Quran? Sekian video kali ini, semoga Ya, alhamdulillah. Ya. Ada api di bawah lautan. Ternyata Al-Quran sudah berbicara, sudah menjelaskan. Nyata, ditemukan. Ya, karena nggak ada manusia bisa menciptakan hal seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada proses pembentukan hujan. Ya, kalau di Jakarta, di Indonesia belum hujan-hujan bu sekarang nih. Katanya. Kalau di sini hujan terus ya. Nah, hujan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu di surah An-Nur ayat 43. Ya. Allah mengatakan alam tara annallaha yujzi sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'alahu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibal fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yusrifu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Bagaimana Allah jadikan awan ini bergerak ya perlahan-lahan. Kemudian mereka berkumpul awan tersebut, kemudian Allah jadikannya bertumpuk-tumpuk. Kemudian kita melihat yang namanya hujan, ya turun air dari celah-celah awan tersebut, butiran-butiran es dari langit semuanya, ya gumpalan-gumpalan itu seperti gunung. Ya, dan cairan itu atau butiran-butiran es itu mengenai siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana proses penciptaan hujan ini. Ya, hujan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang nih. Assalamualaikum rekan-rekan saya di Jakarta yang jumpa kembali tentang hujan tentunya dijelaskan Al-Quran. Rekan saya di Jakarta yang dirahmati Allah, yang istimewa di dalam Al-Quran tentang tentang hujan disebutkan sebanyak 55 kali di dalam Al-Quran. Satu di antaranya Ya Ustaz. Yang menarik ini dikenal orang lain tersebut hujan secara berbeda. Ayat ke-11 surat Al-Qur'an yang mengandung hujan. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan langit yang mengandung hujan yang disebut Roji itu artinya diulang-ulang bu. Roji itu ulang-ulang. Karena kan hujan itu kan dari air, lautan, nguap ke atas, diturunin lagi sama Allah. Nah, begitu, makanya disebut dengan roji itu di surah At-Tur.
Roja'ah. Kata tersebut adalah yang berulang-ulang, berputar dan kembali. Dan semua roda yang terus berputar. Dalam hal ini, berkat selain terjadi, Allah ingin menunjukkan bahwa hujan memiliki siklus yang selalu terjadi atau berproses, lalu sama dan berulang-ulang. Ya, salat sama kebetulan. Hujan karena air laut, ini air serta sejenisnya dan menguap yang membentuk awan dan turunlah hujan yang membasahi daratan pada laut. Atau berserat menjadi air tanah, tetap saja keduanya berpengaruh pada lautan. Iya, hujan setelah jatuh ke daratan akan kembali ke lautan dan disitulah siklus hujan terus berulang dan berulang. Bayangkan kalau Tuhan yang turun hampir 1.500 tahun manusia pada orang pertama dahulu ya waktu itu sebelum Masehi mengira bahwa hujan terjadi dari percikan air laut yang menjadi hujan pada tahun 1980 dan polisi menyampaikan konsep tentang siklus air seperti yang diketahui pengetahuan saat ini bahkan bahwa air laut menguap kemudian membentuk awan sebelum angin ke daratan akan terjadilah hujan air yang turun dari hujan membentuk danau sungai dan air yang terjadi di lautan bahkan beberapa ayat dalam surah Al-A'raf ayat 57 dan jangan menjadikan angin sebagai pembawa berita gembira ya antara ini ini apabila angin itu membawa awan di halau ke suatu daerah yang tandus menurunkan hujan tidak itu akan keluarkan dari sebab kalian sebagai macam perbuahan dan itu akan membangkitkan kelaparan dan akan ya berkat sebagai Jakarta Al-Quran banyak menyebutkan hal logis dan dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan yang ada ya ialah Al-Quran itu al-haq yang artinya kebenaran dan Al-Quran itu adalah al-huda yang artinya petunjuk dan guys kita kita jadi ya jangan hanya ngaji baca Al-Qurannya dan lain sebagainya ada yang baca kan terpusing lagi kan status mantan yang dibaca. Itu ya Bu, jadi ada yang namanya hujan. Nah itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan kita semua melihat bagaimana hujan itu, ya, dan ilmuwan itu baru menemukan ya bagaimana proses hujan itu ternyata sesuai dengan apa yang ada di Quran. Ya pernah menyalahkan, tidak ada yang sesuatu yang error ya atau enggak sesuai. Ya, semuanya sesuai dengan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ini di antara banyak ya sebenarnya banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ini ada yang namanya isyarat Al-Quran tentang jasad Fir'aun yang masih utuh. Ya, jadi sebelum Fir'aun itu tenggelam di lautan, itu Allah telah menjelaskan bahwasanya jasad Fir'aun itu akan tenggelam, kemudian jasadnya akan utuh. Ya, biasanya kan orang kalau tenggelam di lautan, habis jasadnya, dimakan ikan, makan hiu dan sebagainya. Ya, nggak bisa diketemukan udah. Ya, tapi ini memang Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran. Ya, di surat apa? Di surat Yunus ayat 92. Allah menyinggung, Allah menjelaskan jasad Fir'aun ini akan utuh. Apa bunyinya? Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Allah mengatakan pada hari itu kami selamatkan badannya, jasadnya si Fir'aun ini. Supaya kamu dapat menjadi pelajaran, ya kita bisa mengambil pelajaran ya bagi orang-orang yang datang sesudah Fir'aun ini. Jadi kita bisa mengambil pelajaran ya dari yang namanya Fir'aun.
Akan tetapi kata Allah, sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kita nggak mau mengambil pelajaran, kita cuek seenaknya dan sebagainya. Ya, padahal itu adalah tanda-tanda kebesaran, kemudian kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran ya dari jasadnya Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun ngaku sebagai apa, Bu? Fir'aun ngaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya, dia mengatakan saya Tuhan. Ya, nyembah Fir'aun, pokoknya hebat dah segalanya. Ya, ketika Nabi Musa mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua patuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita surga yang di dalamnya ada lautan susu, ya khamar, kemudian madu. Maka Firaun nggak mau kalah, dia bikin miniatur atau kalau bahasa kita surga-surgaan ya di dunia. Ya, surga jadi-jadian. Dia bikin sungai yang isinya madu. Ternyata ada madu kemudian ada susu. Nah, kalau susu kan nggak kuat lama kalau di luar. Betul nggak? Nah, susunya lama-lama basi. Ya, tapi surganya Allah nggak ada yang namanya basi itu nggak. Jannatin tajri min tahtihal an. Ya, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata ada yang menemukan, yang meneliti jasad Firaun. Ya, ini ilmuwan barat tuh namanya Maurice Bucaille. Ya, berhasil menemukan fakta penelitian bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat di dalam ya jasad muminya Firaun. Jadi ketika ditemukan jasadnya memang masih utuh. Ya. Kemudian juga ada sisa-sisa garam, artinya ini jasad memang pernah tenggelam di laut gitu. Ya. Bukan di sungai tapi di laut. Nah, artinya ini sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, mau lihat nggak Bu jasadnya? Mau nggak? Udah pernah lihat belum? Belum. Ini ada videonya. Mau nggak? Nih, kita lihat ya. Berani nggak? Berani. Berani ya. Nah, itu masih utuh ya Bu, walaupun tidak sesempurna seperti kita ya, tapi memang ini masih utuh. Tinggi orang Mesir itu tinggi-tinggi. Ya. Mau lihat lagi? Nah, ini jasadnya ada di Mesir. Nanti Ibu mudah-mudahan bisa umroh
bisa haji, ya, plus Mesir. Nah, cari yang plus Mesir. Nanti kalau ada rezeki, Allah kasih umur, Allah kasih kesempatan, bisa haji, bisa umroh, sekalian ke Mesir. Ntar ke Mesir, jangan lupa nengokin Fir'aun. Ya. Ya Bu. Amin ya Rabbal. Apanya? Bisa ngelihat itu piramid. Piramid yang itu. Nah, bisa ke Laut Merah, bisa ke Gunung Sinai, tempat Nabi Musa berkholwat menerima wahyu, itu Gunung Sinai. Sama kayak gunung Jabal Rahmah itu tingginya bisa sampai kita naik ke situ, pergi aja bisa 2 jam. 2 jam. Jalan, bukannya naik motor, bukan. Jalan. Iya, naik ke gunung, manjat gunung. 2 jam. Nah, itu makanya ya, jadi pada subuh naiknya enak, adem. Banyak di Mesir, Bu, wisatanya. Itu ya, Bu. Jadi ini merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ya, kita semua bisa melihat kebesaran Allah. Ya, kita gunakan waktu yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan. Ya, di sini alhamdulillah kita bisa silaturahim. Ya, kita bisa saling tanya kabar, ya, keadaan, bisa duduk di majelis ilmu. Kemudian ada yang bawa-bawaan tadi. Ya, alhamdulillah ya. Jangankan yang bawa-bawaan, yang tinggal makan aja juga dapat pahala gitu kan. Apalagi yang bawa-bawaan. Alhamdulillah. Bukan bawa-bawaan, ini bawa beneran. Bawa beneran, oh ya benar. Iya. Ini juga bukan buah-buahan ya. Bukan, ini mah iya buah beneran kan? Bukan buah-buahan ini mah. Iya, buah beneran ya. Buah-buahan tuh, balengkeng. Kue-kuean. Ya Bu, insyaallah paham ya. Insyaallah materi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ya, kita baca sholawat dulu. Yang mudah-mudahan majelis kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها وأنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه سلم صلاة بسرى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة الله صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Ya, alhamdulillah. Mungkin di akhir ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bilang tentang manusia ya. Itu kenapa dalam sejarah dan agama manusia pertama itu kan Adam dan Hawa. Iya. Kenapa di sejarah itu pengetahuan umum itu manusia purba? Itu apa perbedaannya, dan katanya manusia purba itu manusia pertama juga gitu. Kita itu keturunan dari manusia purba. Kenapa bisa dibilang begitu? Nah, makanya saya bisa tanya begitu karena kan dosen mungkin lebih tahu tentang ilmu pengetahuan dan agama. Ya, jadi kalau ilmu pengetahuan kan dia terkadang yang buat itu bukunya misalkan buku IPS itu ya. Nah itu terkadang nggak berlandaskan dengan agama. Ya, tidak sesuai dengan rujukan Al-Quran karena ya sifatnya dia bukan sesuatu yang harus menginduk atau kembali kepada Al-Quran. Jadi buku itu tergantung siapa yang buat gitu. Yang bikinnya siapa? Ketika yang bikin orang Kristen ya dia akan membuat bahwasanya proses penciptaan manusia itu ya sesuai dengan keyakinan dia. Ketika yang buat adalah orang Yahudi maka dia akan buat
sesuai dengan keyakinan orang Yahudi. Ya, kalau misalkan apa yang global lah, ya, artinya yang umum, yang sering kita dengar tadi bahwasanya manusia pertama itu ya apa bukan yang manusia purba dan itu berevolusi berubah dari kera kan katanya. Nah itu yang apa sifatnya memang umum lah istilahnya. Mungkin berdasarkan fosil. Fosil iya. Hmm. Nah itu. Nah kalau kita yang paham ya semuanya memang kembali kepada Al-Quran, bahwasanya apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, semua yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, maka itu yang harus kita yakini, ya, bahwasanya ada manusia purba, memang benar mungkin, tapi manusia yang pertama adalah Nabi Adam, itu. Ada manusia purba ada, cuman manusia pertama kali yang diciptakan adalah Nabi Adam, bukan manusia itu berasal dari kera gitu ya. Kemudian berproses berevolusi enggak, tapi bagaimana memang manusia pertama itu langsung diciptakan yang namanya Nabi Adam. Jadi kalau kita lihat, kalau kembali kepada Al-Quran ya itu yang benar gitu. Tapi kalau kita nggak kembali kepada Al-Quran ya itu yang kita pahamin, ya, kera, kemudian ada manusia purba. Nah itu kan nggak jelas istilahnya, rujukannya nggak jelas, ya. Dan kita semua paham, ya, kita semua mengerti bagaimana tadi kandungan isi Al-Quran sebagai mukjizat buat kita semua. Jelas ya Bu? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mau apa masalah yang lain, kajian-kajian yang lain, pertanyaan yang lain, silahkan, nggak mesti harus dengan tema. Ya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf, HP saya dimatiin aja videonya.